Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Enkun. Fans Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah pihak Angkatan Laut yang akhirnya menetapkan Saitama sebagai buronan, dan kepalanya dihargai sebesar 100 juta berry. Oh iya, cerita ini cuma fanmade aja ya guys. Jadi yang bikin cerita bukan pengarang One Punch Man yang asli, baik mangakawan atau Yusuke Murata. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man X One Piece chapter ke-7 yang bersumber dari salah satu channel YouTube, yaitu Alfiza Farhan. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Nah, di cerita manga fanmade chapter ke-7 ini, Saitama melanjutkan petualangannya di dunia One Piece, dan akhirnya dia sampai di Skypiea. Sedangkan di Marijo sedang diadakan rapat antara petinggi Angkatan Laut dengan para Shichibukai terkait aksi yang Saitama lakukan akhir-akhir ini. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan lautan Grand Line. Di sana ada seorang bajak laut yang tertawa mendengar berita hangat yang lagi booming beberapa hari belakangan. Berita itu adalah soal pria yang berasal dari East Blue, dan di awal kemunculannya sudah mendapatkan harga buronan cukup tinggi. Ternyata bajak laut yang membicarakan hal tersebut adalah Kurohige bersama anggotanya. Sesaat mereka sempat merasa jika pihak jurnalis yang menyebarkan berita itu salah cetak. Tapi Tish merasa kalau hal itu memang benar adanya, karena poster tersebut resmi dikeluarkan oleh World Government. Menurutnya, jika pria itu benar-benar bernilai 100 juta berry, maka keberuntungan sedang berpihak kepada mereka. Dia ingin memburu orang tersebut agar nantinya bisa mendapatkan hadiah berkali-kali lipat. Dengan begitu, akhirnya bajak laut Kurohige menetapkan Saitama sebagai buruannya. Kira-kira si botak bakal baik-baik saja nggak ya? Di pantai sisi timur Pulau Jaya, ada Mont Blanc Cricket yang sedang duduk dan menghisap banyak rokok. Tidak lama kemudian, dia seperti melihat langit yang diselimuti awan mendung yang cukup pekat. Dan secara mengejutkan, seperti tercipta knock upstream dalam skala yang amat sangat besar. Pria tersebut tidak begitu melihat dengan spesifik apa yang sebenarnya terjadi. Namun menurutnya, kejadian barusan bukanlah knock upstream yang muncul seperti biasanya. Semakin lama, arus air yang bertekanan kuat itu semakin melemah, dan akhirnya kembali jatuh ke laut lepas. Sedangkan di dekat ledakan arus air itu, ada bajak laut Kurohige yang melihat kejadian barusan. Efek arus air laut yang terangkat itu membuat kapal milik mereka hancur berkeping-keping. Namun para kru bajak laut Kurohige tersebut menyadari dan telah melihat ada seorang pria yang sedang terbang ke langit dengan tekanan yang sangat besar. Ternyata itu tadi bukanlah knock upstream, melainkan efek dahsyat dari lompatan besar yang Saitama lakukan. Si botak yang masih terbang tinggi itu merasa jika lompatannya barusan sepertinya terlalu berlebihan, membuat seolah-olah gravitasi lokasi yang dia lompati ini lebih lemah. Ya, meskipun tidak selemah saat dia berada di bulan. Efek lompatan besar tersebut membuat Saitama akhirnya sampai di Skypiea. Sesaat Saitama seperti melayang. Dia melihat hamparan awan putih yang begitu besar. Pengalaman ini baru pertama kali Saitama rasakan. Dia bahkan terheran-heran dengan kondisi alam yang ada di langit itu. Si botak berpikir jika setelah ini mungkin perlahan akan membuatnya terjatuh ke dalam lautan. Namun tidak lama kemudian, Saitama malah mendarat di atas awan-awan putih tersebut. Si botak merasa bingung, kenapa dia tidak dapat terjatuh dan apa-apaan tempat yang dia datangi ini. Setelah melihat Saitama yang akhirnya sampai di Skypiea, kita berpindah ke tanah suci Marijo, di mana di saat yang bersamaan akan diadakan rapat antara para petinggi Angkatan Laut dengan anggota Shichibukai. Sambil membawa kambingnya, Sengoku, sang laksamana armada Angkatan Laut tertinggi, memasuki ruangan. Dia merasa jika saat ini orang yang mau datang di acara hari ini tidak begitu banyak. Tapi meski begitu, Sengoku masih ingin mengucapkan terima kasih untuk mereka yang masih mau menyempatkan waktu dan mengikuti acara rapat hari ini.
Menurutnya, mereka akhirnya bisa memulai pertemuan ini, serta membahas soal kekuatan baru yang tidak diketahui, dan muncul beberapa waktu belakangan. Salah satu Shichibukai yang sudah hadir ada Doflamingo, dengan bounty yang sudah dibukukan sebesar 340 juta berry. Setelah mendengar perkataan tersebut, sambil tersenyum, Dovi berkata, jika mereka juga merasa terhormat, bisa menjadi bagian dari rapat hari ini. Selain itu, di sana ada Bartolomeo Kuma, dengan bounty yang dibukukan sebesar 296 juta berry. Dia cukup terkejut dengan topik yang mau mereka bahas kali ini. Tidak lama kemudian, Mihawk si mata elang juga datang dan berjalan memasuki ruangan. Dia penasaran, apa yang sebenarnya World Government rencanakan? Kenapa bisa Angkatan Laut dan Shichibukai bisa bertemu di meja yang sama? Dan apa yang coba mereka capai dari ini semua? Doflamingo yang melihat hal itu berkomentar, jika Mihawk lah yang justru menjadi orang yang paling mencurigakan di pertemuan hari ini. Dia juga berkata kalau pendekar pedang itu adalah orang terakhir yang sebenarnya Dovi harapkan untuk muncul. Mihawk mengaku jika biasanya dia memang tidak akan mau muncul, tapi untuk kali ini ceritanya berbeda karena topik diskusi yang akan mereka bahas lumayan menarik. Apalagi dia memiliki sedikit informasi tentang pria misterius yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Tidak disangka ya guys, rumor soal aksi yang telah Saitama lakukan sudah menyebar dengan cepat, bahkan sampai di telinga petinggi Angkatan Laut. Kira-kira apa hasil dari rapat yang membahas soal Saitama itu? Apakah si botak bakal mendapatkan perhatian lebih, khususnya dari World Government? Atau harga bounty-nya malah justru akan naik lagi? Sayang sekali scene cerita manga One Punch Man X One Piece versi fanmade chapter ke-7 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review cerita manga One Punch Man X One Piece versi fanmade chapter ke-7 yang indisinya memperlihatkan para petinggi Angkatan Laut dan Shichibukai yang berkumpul di Maricho demi membahas soal aksi yang telah Saitama lakukan akhir-akhir ini. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review chapter sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review cerita fanmade One Punch Man selanjutnya.